Anda menyangka dengan Anda self-pity, mengasihani diri, Anda menyangka Tuhan akan mengasihani Anda, lalu bergerak. Ternyata enggak. Tuhan tidak bergerak karena self-pity, tapi iman, katakan amin. Saya nggak ngomong bahwa doa nggak boleh nangis loh ya. Saudara, Anda berdoa menangis, mencurahkan isi hati Anda, itu membuat hati Anda lega. Ada beberapa orang kita itu menangis, mencurahkan, nggak apa-apa. Tuhan bisa handle perasaan kita, tapi nggak boleh berhenti di situ. Kita harus menyamakan bahasa kita dengan bahasa Tuhan. Bahasanya Tuhan itu apa? Ada satu orang yang bernama Abraham. Abraham ini menerima janji bahwa kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunanmu akan sangat banyak. Nah, waktu dia terima janji ini, ketika dia jalani kehidupannya, ternyata kenyataannya bertolak belakang dengan janji. Tubuhnya udah lemah, dia sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, sudah menopause, tidak bisa melahirkan. Berapa banyak hari ini kita ini diperhadapkan pada situasi yang kurang lebih sama. Kita dengar khotbah, kita baca firman, kita terima janji Tuhan. Tapi ketika kita kembali ke rumah, kita kembali kepada situasi kehidupan kita melihat bahwa kenyataan di lapangan dengan janji atau firman yang kita terima bertolak belakang. Nah, disinilah biasanya kita ini akan menjadi bingung, lalu apa? Kita menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, apa yang terjadi kalau kita hari ini menyesuaikan diri dengan kenyataan yang di lapangan? Kita tidak lagi bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Seharusnya apa saudara yang kita lakukan? Seharusnya kita yang perlu menyesuaikan diri dengan firman atau janji. Kita nggak deny kenyataan yang kita hadapi, tapi kita harus hidup karena percaya kita atau iman kita. Yang luar biasa, Abraham ini menghadapi kenyataan yang ada. Dia hidupi imannya. Dikatakan begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun ia berharap dan percaya. Dia ngomong terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya. Aneh ini, kenyataan gak sesuai sama janji, tapi terhadap janji dia sama sekali gak ragu karena ketidakpercayaan. Malah imannya tambah diperkuat. Berarti Abraham ini betul-betul hidupi imannya. Nah, kita perlu pelajari kok dia bisa punya iman seperti ini. Saya akan bagikan 3 poin sederhana di sini. Bagaimana caranya kita ini bisa berpegang kepada janji Tuhan? Poin yang pertama adalah kita perlu pelihara iman kita. Iman perlu dikasih makan. Apa makanan iman kita? Firman atau janji. Saudara perlu lapar sama yang namanya firman. Amsal berkata, perhatikanlah ucapanku. Pay attention. Di titik ini, semakin Anda itu mengalami badai, saudara harus semakin fokus sama firman. Lalu dikatakan apa saudara? Arahkan telinga. Anda perlu mengarahkan telinga kepada firman Allah dan bukan kepada kata-kata negatif. Anda mungkin gak bisa kontrol orang ngomong apa atau pikiran negatif ngomong apa, tapi Anda bisa tutup telinga Anda. Tutup telinga Anda dari kata-kata negatif. Lalu dikatakan, janganlah itu menjauh dari matamu. Saudara perlu menggali firman, menyelidiki firman, supaya mata saudara itu tertuju kepada firman. Gak cuma renungkan satu ayat, tapi saudara menggali. Di dalam menggali itu Anda akan menemukan kebenaran sampai itu jadi pewahyuan pribadi. Dan kalau itu jadi pewahyuan pribadi, itu akan berakar kuat. Itu jadi prinsip dalam hidup Anda. Sehingga Anda tidak lagi tergantung sama pewahyuan orang lain. Dan iman Anda jadi tambah kuat. Apa yang mendominasimu, itulah yang membuat saudara itu bisa menang. Coba Anda angkat jempol Anda di depan mata Anda. Coba lihat ke jempolnya. Waktu Anda lihat ke jempol, backgroundnya apakah hilang? Enggak, backgroundnya masih di belakang, tapi jadi blur. Betul ya? Coba Anda lihat background. Jempol Anda jadi apa? Jadi blur. Waktu Anda fokus sama firman, iman Anda terpelihara. Kenyataan boleh bertolak belakang sama janji, tapi itu cuma jadi blur. Karena Anda didominasi sama firman. Mungkin penyakit Anda belum sembuh, tapi yang mendominasi hati Anda itu bukan keadaan belum sembuhnya itu, tapi perkataan Tuhan itu jauh lebih nyata. Itulah yang Abraham jalani. Dia pelihara imannya. Yang kedua, saudara perlu apa? Selaraskan mulut. Coba kita lihat Amsal 4 tadi. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa mulut yang serong? Mulut yang gak selaras dengan firman. Apa bibir yang dolak-dalik? Sebentar ngomong percaya, sebentar ngomong gak percaya. Saudara nabur perkataan firman, baru jadi kecambah, Anda cabut perkataan Anda sendiri dengan kata-kata Anda. Anda cancel. Nah, seringkali apa yang menghalangi kita untuk melihat kenyataan dari penggenapan janji Tuhan? Mulut kita gak selaras. Bahasa kita gak sama bahasanya Yesus. Yesus itu bahasanya iman. Bicara tentang mujizat, bahasa kita harus sama. Jangan bahasa kita, kata-kata kita negatif terus. Dikit-dikit ngomong mati, kalimat-kalimat negatif, keluhan, meragukan. Selaraskan mulut kita dengan janji Tuhan. Bukan hanya perkataan positif, tapi perkataan firman. Remang yang Anda terima, janji yang Anda terima harus selaras
Yang terakhir, poin yang ketiga, perbaharui pikiranmu. Yang pertama apa saudara? Pelihara imanmu. Yang kedua, selaraskan mulutmu. Yang ketiga, perbaharui pikiranmu. Makanya Roma 12 itu berkata demikian. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan pikiran atau budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Katakan amin. Dengan kata lain, pikiran kita itu hari demi hari harus diperbaharui. Karena terus terang kita ini punya yang namanya pikiran kedagingan. Nah, pikiran kedagingan itu nggak bisa tunduk sama hukum Allah. Bawaannya pikiran kedagingan negatif. Pikiran kedagingan itu bawaannya curiga. Bawaannya putus asa. Dan itulah perjuangan kita. Itulah sebabnya kita perlu memperbaharui pikiran kita dari kebenaran firman. Kalau pengertiannya nggak diubah, makanya Anda terus putus asa, Anda terus kecewa, Anda terus negatif, Anda terus curiga sama Tuhan. Karena pengertian Anda belum berubah, nggak selaras sama firman, belum dibaharui. Makanya sebelum Tuhan itu bisa mengubah keadaan kita, biasanya Tuhan akan mengubah budi kita atau pengertian kita. Katakan amin. Sampai pengertian kita berubah, hidup kita berubah. Ada satu ayat dikatakan begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan atau kesulitan. Nah, ini pikiran yang diperbarui. Orang dunia kalau ketemu kesulitan ngomong apa? Apes. Tapi orang Kristen ketika pikiran diperbarui, ketika dihadapi kesulitan, ternyata ini adalah kesempatan untuk bersuka cita. Nah, pikiran kita kalau kita nur dunia, ketika kita ketimpa masalah, kita marah, kecewa, mempertanyakan Tuhan. Tapi kalau pengertian kita diubah, Anda boleh punya masalah, tapi itu tidak jadi masalah. Saudara boleh disakiti sama orang, tapi saudara nggak akan kepahitan. Saudara bisa ngalami guncangan, tapi Anda tidak terguncang. Kalau janji Tuhan belum digenapi, pengertian lama, hidupku mengenaskan. Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Tapi kalau Anda pakai pikiran pengertian baru, Anda berkata, Tuhan baik, Tuhan sedang mempersiapkanku untuk menerima janji. Hidupku luar biasa, Tuhan punya rencana indah bagiku.